Tie, Surah Bara antara Kalteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Waalaikumsalam Mas Adi. Selamat sore. Sore. Waduh. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Mas. Seperti biasa, salam sehat. Tapi sekarang kita yang alhamdulillahnya tidak menggunakan masker lagi ya, karena sesuai peraturan dari pemerintah pusat dan presiden kemarin, bahwasanya kita boleh buka masker. Tapi di luar ruangan sebenarnya, karena kita di sini jumlah orangnya sedikit dan kita alhamdulillah sehat ya. Sehat semua. Jadi boleh kan nggak pakai masker kan? Boleh. Oke. Mas, saya mau nanya nih. Hotel SR kepanjangan dari apa sih? Sumber rezeki Mas. Sumber rezeki. SR. Kalau orang bilang sumber rezeki kan ingatnya toko bangunan nanti. Aduh. Kok bisa banget lah toko bangunan lah. SR Hotel makanya disingkat. Lebih menjual, lebih singkat, enak ininya orang sebutnya ya. Oke, ini alamatnya di mana sih Mas? Kalau orang tahu kan ini pasnya itu Jalan Pramuka. Cuma orang tahu sering seliburan itu Jalan Yosudarso 6. Nah, Giobos 7. Yosudarso 6 tembus ke Giobos 7. Oh, gitu ya. Yang biasanya orang ramai kalau mau ke Yosudarso tuh ke Giobos, itu jalan tembusnya. Ada kuliner apa? Wisata kuliner juga. Wisata kuliner. Ya, kami juga ini enak pasarkan hotelnya oleh dekat kuliner. Jadi orang 10 menit ke depan langsung ketemu kuliner. Mau sate, soto, nasi goreng, semua ada di depan. Ya. Mau STMJ juga dekat di pojok. Berapa sih Mas per malamnya gitu ya? Biasanya ya? Per malamnya berapa di Hotel SR ini? Per malamnya itu kami mulai di harga yang paling murah itu Mas, standar harganya 200.000. 200.000. Fasilitasnya apa aja? Fasilitasnya itu water heater, AC, ini toolkit untuk mandi. Apa itu? Sabun, sampo, sikat gigi. Karena gini, ada teman saya namanya di sana si A dan si B misalnya gitu kan. Toolkit ini nggak tahu toolkit pikirannya apa kan gitu. Nah, kalau bahasa Indonesia, wah itu orang pasti gini gitu. Oh, ternyata toolkit itu ini peralatan mandi. Gitu lah Mas saya. Jadi fasilitasnya gitu ya? Ya, itu ada 200.000. Channel TV-nya juga sampai 40 channel. Mau nonton bola, Liga Inggris, mau nonton ada yang cewek, ini drakor ada juga. Drakor bahaya nanti, saya Drakulanya. Iya. Terus yang di part yang agak naik sedikit? Di part yang ada tuh harga superior Mas, harganya 225. 225. Dengan apa di itu? deluxe ada harga 300. Fasilitasnya sama? Fasilitasnya sama, cuma kalau yang di standar itu untuk satu orang, di superior dengan deluxe-nya itu untuk 2 orang Mas. Handuk, segala macam, sikat gigi, gitu. Gitu ya. Selama pandemi kemarin sampai sekarang udah nggak pandemi ya? Iya, nggak pandemi, kerasa Gimana itu? kerasa betul Mas, waktu pandemi itu sepi, okupansi. Kalau bahasa hotel itu kan okupansinya dari 50% jadi 10%. Kadang gitu ya? Iya, pemasukannya. Misalnya kami bisa laku 10 sampai 15 kamar. Misalnya ini bisa kosong 3 hari. Sepi, jaga kayak kata karyawan lain tuh jaga hantu Mas. 3 hantu. Tapi kok bisa bertahan, tipsnya apa? Ini banyak mohon maaf nih, hotel maupun guest house itu sempat ketika pandemi kemarin hidup segan mati tak mau, bahasanya kayak gitu ya. Nah, itu gimana resepnya bisa bertahan di pandemi? Apa tutup juga kemarin waktu pandemi Hotel SR ini? Waktu pandemi itu kan semua hotel tuh mikir strategi apa yang pas, karena pandemi itu membuat kita apa ya Mas, sering di rumah pas itu kan. Jadi otomatis hotel tuh mikirnya apa yang buat orang bisa dari rumah pergi ke hotel. Kami ada paket banting harga yang pertama. Ada staycation. Dulu harganya itu bisa sampai 175 per malamnya. 75.000? 175. 175.000 itu yang standarnya. Standar ya. Yang kedua, ini kerjasama dengan ini COVID dulu kan Mas. Pernah juga ini perawat COVID nginap di sini. Oh, di sini? Mas, bersih nggak ini Mas? Takutnya nanti masih ada sisa-sisa. Oh, itu sudah lama Mas. COVID itu sudah cerita masa lalu lah. Masa lalu. Ini cerita yang bertahan hidupnya ya. Sudah bertahan hidup. Habis itu ini Mas, yang ketiga itu cash flow.
Apa itu cash Cash flow? flow itu arus kas. Jadi arus kas ya? arus kas. Ini kalau yang ekonomi kan pasti paham. Oh. Nah, jadi kami itu harus nyimpan dana untuk ini, untuk bertahan hidup. Jadi dana yang keuntungan kami itu nggak selalu langsung dihabiskan untuk ini bagi hasil. Dengan ini dipakai untuk ditabung. Misalnya ada turun naik, bisnis itu kan turun naik. Turun naik. Yang penting kita tuh bisa tahan 3 sampai 6 bulan. Save dana gitu ya, Mas? Save dana. Kalau dia misalnya saya nih misalnya 0 pemasukannya dalam waktu 6 bulan usaha saya masih bisa jalan. Oh gitu. Jadi yang ngatur semua ini sampai di sini ya? Iya. Di sini ya? Jadi Berapa karyawan di sini? di sini ada 6 mas. Ada 6 7 sekitar itu ya? 6 sampai 7 karyawan. Cowok semua? Cowok dengan cewek. Cowok dan cewek. Nah, kalau cewek kan resepsionis pasti biasanya menerima tamu. Sisanya itu rata-rata cowok. Oh, tapi cukup populer juga nggak di sekarang pasca pandemi atau sebelum pandemi? Pasca pandemi itu kerasa mas, anggapan kalau misalnya kita bisa okupansi 20%, laku kamarnya itu dari jumlah total 20%, bisa sampai 50% sekarang. Setengah dari total kamar kami bisa kejual. Berarti anggapannya naiknya 100% pendapatan tuh. Oh gitu ya, hitungannya ya. Pengunjungnya dari mana aja, Mas? Kunjungan rata-rata dari daerah Daerah-daerah kabupaten, ya? desa, pernah ke sini. Rata-rata memang nih saya baca orang-orang datang ke sini memang dari ini, dari desa, dari kampung mau ke Palangka atau singgah dia ke Banjar. Oh anu ya, berhenti semalam nanti baru dia berangkat ke Banjar Berangkat gitu ya? lagi ke Banjar. Transit aja bareng Transit. gitu ya. Selama ini apa aja yang jadi andalan menu breakfastnya? Breakfast Makan pagi, sarapan paginya kan. Nah, ini itu Waduh. kadang hotel itu bisa biasa saja tapi dia menyediakan makanan-makanan yang itu kan gitu. Atau sesuai dengan grid bayarnya tadi kan. Oh, kalau makanan enggak ya gitu ya. Atau gimana? enggak di harga 200, yang superior dari standar sampai deluxe itu sama mas. Oh, sama ya, sarapannya. Oh, ya. Sarapannya itu biasanya kami ada ini ayam kecap. Habis itu ada patin bakar. Bakar ya. Dikasih ini capcay, tambahannya ini ada proteinnya, ada ininya vegetariannya. Oh, atau ala-ala Eropa atau khas daerah Kalimantan Tengah? Khas daerah sini, kadang setengah khas daerah sini. Habis itu Indonesian food Oh, biasanya. Indonesian food. Tapi yang biasanya disukai sama pengunjung? Ya biasanya ayam mas biasanya paling disuka. Ayam kecap itu? Ayam kecap. Berarti masakan nasional juga gitu ya? Iya. Biasanya gitu ya? Selain suka dukanya mas di mengelola hotel ini, apa aja yang jadi tantangan selama berdirinya hotel ini sampai ini? Tantangannya itu mas, pas pandemi itu memang kerasa mas. Minus tuh, kalau bisnis tuh memang minus tuh pasti sudah. Kerasa dulu misalnya kita untung, pas pandemi itu memang kerasa kita harus ini, untung ada tabungan kemarin itu mas. Tabungan, ada dana safety tadi ya? Ada dana save itu. Saving itu ya. Apa namanya, kalau di sini juga sering diperiksa-periksa nggak mas? Atau yang misalnya ada hal-hal yang lain, misalnya orang mau melakukan kejahatan misalnya nginap di sini, itu gimana cara cara mengantisipasinya itu? Misalnya misalnya ya ini ya, ada pelaku kejahatan mau nginap sini, tapi itu harus selektif. Tapi kita nggak tahu kan biasanya, KTP-nya ini atau dari luar daerah itu pemeriksaannya seperti apa dari identitasnya sendiri itu? Pemeriksaan itu kami minta KTP itu harus ini sama mukanya dengan ini mas. Oh. Jadi nggak boleh ini, nggak boleh beda. orang yang check-in kan tuh beda, nomor teleponnya harus aktif. Oh gitu. Dengan ini memang peraturannya di sini kan ini ada sudah peraturan, setiap check-in dibilangin peraturannya. Itu menghindari hal-hal Menghindari hal-hal seperti itu. Tapi kalau dia telepon, Via telepon nggak apa-apa mas, dia booking di sini. Tapi kan orangnya kan pasti datang ke sini mas. Oh berapa jumlah kamar kalau via telepon. Cuma kan orang yang check-in kan itu harus sama dengan nomor teleponnya aktif. Kalau sehingga ada apa-apa bisa kami ini trace orangnya itu modelnya gimana. Hotel SR sendiri juga sudah ada kerjasama ya, sama misalnya kayak aplikasi-aplikasi yang itu. Kalau kita mau pesan, nggak perlu telepon atau apa, kita pesan melalui
aplikasi itu ada nggak sih? Belum ya? Ini lagi di follow up Traveloka, paling satu dua minggu lagi sudah ini sudah live istilahnya. Oh, sudah mulai gitu ya? Sudah mulai, habis itu ke tiket. Oke, ini ada yang nanya nih Mas nih sama saya. Katanya mau podcast di situ. Iya, saya bilang kan. Cara apa? Iya, dari kampung ya. Ini wajar kan, namanya orang dari kampung nanya kan. Gimana cara anunya kan gitu? Apa? Cara anunya apa? Mau Bookingnya nggak ada, saya bilang secara aplikasi. Saya bilang gitu kan. Kalau mau nih saya kasih aja nomor anunya karyawan di sana. Saya bilang kayak gitu tadi sih. Makanya saya sampai jawabnya seperti itu ya anunya. kalau mau di aplikasi biasanya ini Mas beda pasarnya. Kalau di aplikasi biasanya agak muda atau dari luar Palangka biasanya di umurnya 20 sampai 25 biasanya itu mesannya. Mesan apanya tuh? Mesan lewat aplikasi Aplikasi ya? Atau orang dari luar Palangka, dari Jawa atau dari Sumatera biasanya lewat aplikasi. Di sini juga nggak menerima apa namanya, bukan pasangan muhrim ya, bisa gitu ya? Enggak boleh Mas kayaknya pasangan Di sini muhrim. nggak boleh? Iya nggak boleh. Oh, berarti kalau anak muda harus pasti sudah anak muda itu bukan pasangannya Mas. Oh, ya, dari dilihatin umur. Boleh nggak misalnya nih saya ke sini mau ketemu dengan paman, tapi saya tidak tidur di tempat paman kan? Karena kebetulan saya bujang misalnya kan gitu. Saya daftar di sini gitu. Apa? Mungkin di sini bisa nggak? Mau nginep di sini bisa gitu. Pamannya cowok kan Mas? Cowok sih. Nggak apa-apa. Enggak, maksudnya paman kan cowok pasti kan. Saya tidak tidur di tempat paman kan, tapi saya mau ke sini nih. Wah, siapa tahu protektif banget kan, harus ini sebelum menikah apa gitu kan, takutnya gitu. Apa yang diterima di sini hanya sebagai pasangan suami istri, misalnya kayak gitu. Jadi biar anu gitu. Oh, yang penting bukan mahramnya itu Mas. Nah, itu sudah tegas kalau di Islam tuh. Jadi, kalau yang sepupu kan nggak boleh sepupu 2 kali, itu kan bukan mahramnya. Oh, berarti nggak boleh. Kalau paman. Nah, kalau pindah kamar boleh katanya temannya. Pindah kamar boleh kan? Misalnya Mas, bukan suami istri nih. Ya, suami istri. Bukan suami istri datang berdua. Lebih baik kita tolak atau tawarkan 2 kamar di kamar berbeda. Itu caranya. Sampai ini ngelola informasinya ada juga selain SR nih di sini. Ada SR kan target pasarnya walk-in guest yang biasa datang biasa, yang menginapnya per hari. Nah kami ada tawaran untuk ini kosan 1 bulan per bulan. Di mana itu? Di Grand di sini, dekat sini Mas, di Yosudarso 7. Satu manajemen sama Satu manajemen dengan sini. Nah itu keunggulannya apa? Keunggulannya itu kamarnya lebih besar karena dia itu target pasarnya kan untuk orang bulanan kosan. Bayarnya murah. Bayarnya lebih murah Mas kalau bulanan. Di sana itu 1 orang 2 juta. Mahal itu Mas? Itu kan 1 bulan. Oh 1 bulan, kayak kira tadi kan 1 hari atau 2 hari. Kalau dibagi per hari 63.000. Oh 63.000, jadi murah ya? Jadi murah tapi tanpa breakfast, termasuk water heater, kamar yang luas dengan ini AC di sana dingin. Oh full AC di sana. Oh berarti 63.000 sehari. 63.000 sehari. Tapi Mas. tanpa makan. Tanpa makan. Itu jauh nggak dari hotel SR sendiri? Dekat Mas. Itu kalau keluar di wisata tuh langsung lurus, langsung ketemu wisata. Kalau mau makan. Oh wisata kuliner yang wisata kuliner depan. Itu. Oh. Yang ngelola sampean juga itu? Sama yang ngelola. Di sana ada room meeting juga Mas. Kalau teman-teman ada yang mau meeting 40 orang kapasitasnya, bisa kami fasilitasi. Oh gitu. Berarti bisa diskon dong ketika sudah jadi member room meetingnya. Room meetingnya, nah kalau ada yang langganan nanti kita pertimbangkan harganya gimana ininya baiknya. Kami bisa tahu berapa budget ini teman-teman yang langganan, apalagi langganan. Kami bisa pertimbangkan untuk harga. 2 penginapan hotel sama penginapan ini guest house itu ada apa namanya? Ada promo nggak bagi masyarakat Atang misalnya atau dari luar atau yang sudah langganan? Ada promo nggak? Misalnya dikurangi 50.000 atau apa gitu, gimana Mas? Nah kalau langganan itu kami misalnya long stay, tamu long stay itu yang lama tinggalnya Mas. Dia tuh kalau sudah datang 1 minggu saya mau di sini Mas, misalnya kita bisa kena potong 25 sampai 50.000. Tapi itu untuk tamu yang sudah ngerencanain lama. Tapi kalau untuk tamunya per malam dia lanjut masih belum ada. Jadi tamunya tuh, jadi kami ini enak gitu ya nyiapin kamarnya kalau long stay.
setiap hari dibersihkan pasti long stay. Apa jadi minta tamu pasti kami layanin mas. Benar-benar. Untuk total kamar di sini berapa nih? Total kamar di sini ada 44. 44. 44 untuk DSR Hotel. Kalau di guest house itu ada 27 mas. 27 kamar. Kamar. Di sini 44, 20 deluxe kalau di sini. Tuh. Nah, kalau di sana banyak juga nggak yang nginapnya per bulan? Atau minimal berapa sih? Setengah bulan boleh nggak? 15 hari kita atau 10 hari boleh nggak di sana? Di sana memang 1 bulan langsung. Oh, harus satu bulan. Bulan, nggak ada yang nawarkan yang 1 minggu atau 2/2 minggu. Ada nggak yang ngisi di sana? Ada mas, kalau mau lihat-lihat bisa tanya-tanya gimana rasanya. Nggak, nanti salah lagi kan, saya bukan mau keramnya lagi nanti kita lihat kayak gitu. Ya udahlah, nanti kita coba cek ke sana, lihat sekaligus promosikan. Nah, itu juga masuk aplikasi ya mas ya? Atau ketika ini ditawarkan ke sana atau seperti apa? Strateginya itu ketika orang kesini kita bisa tawarkan di sana. Itu nanti kalau aplikasi setelah jalan di sini, di sana pasti sudah buka. Oh, yang ngelola aplikasi itu Sofian juga? Iya. Dengan dibantu teman-teman dengan lain? dibantu teman-teman lain. Soalnya kalau lihat aplikasi ini mas, kalau penuh tuh harus ditutup, segera ditutup. Oh gitu ya? Iya, perjanjian memang gitu. Oh, iya. Pernah penuh nggak di sini? Penuh. Maksudnya full, nggak bisa lagi nih menerima orang yang dilempar kemana atau di mana? Atau kan di sini atau satu ini aja gitu? Biasanya kalau penuh sini kan biasanya tamu grup, biasanya sudah pesan jauh hari. Itu penuh, biasanya yang di standar mas orang tuh langganan di sini. Yang harga 200.000 itu kadang penuh. Kadang di atas ini penuh, di bawah dia nggak mau, kami tawarkan di guest house. Di sana Kenapa di bawah nggak mau? oleh harganya 300 mungkin terlalu ini. Akhirnya kami tawari 250 di guest house. Apa sih bedanya ruangan fasilitasnya di dalam ruangan itu dengan di atas dan di bawah beda ya? Di atas dan di bawah beda. Yang di bawah itu ada backgroundnya, lebih cantik kamarnya, lebih luas. Di sini bisa muat ini keluarga ada yang nginep 4 orang. Kalau yang di bawah? Kalau yang di bawah Kalau yang di kamar atas? agak luas, dia agak sempit sedikit. Oh, agak sempit. Biasanya cukup untuk 2 orang kalau di lantai atas. Oh, gitu. Kalau aplikasinya, aplikasi apa aja? Kita masih nyoba di Traveloka mas. Oh, Traveloka nanti masuk gitu ya? Masuk di situ. Mau dicoba juga di tiket. Kalau mau booking di situ kan lebih ini harganya. Bisa didiskon biasanya oleh aplikasinya. Ini teman banyak nanya nih. Gara-gara saya pasang status di di story-nya WA itu kan. Wih, podcast di situ ya kan? Iya, saya bilang biar lebih mengembangkan perekonomian daerah gitu. Iya. Ya kan? Kalau kata orang tuh ekonomi itu ini mas, pengeluarannya orang tuh bisa buat pengeluaran orang lain. Paham nggak mas? Nggak paham, gimana itu? Maksudnya? Misalnya pengeluaran pendapatan 1 juta, pasti saya spending itu apa ya? Mengeluarkan uang 1 juta juga. Gitu. Jadi dapat orang 1 juta, nanti masnya ngeluarin lagi uang. Oh, Mutar ekonomi itu mutar gitu mas. Semakin sering orang datang sini, ekonomi itu tumbuh, usaha orang lain bisa tumbuh juga mas. Oh, ya. Usaha Karena kami Sofian tumbuh. juga mengeluarkan untuk hal keperluan lain maksudnya Keperluan gitu ya? lain listrik misalnya. Oh, untuk bayar pegawai pasti ini ningkatin daya beli yang lain. Nah gitu, anggapan ini sedekah mas sebenarnya kalau ini sering-sering belanja. Kalau sedekah terus nanti bisa berkah nih Hotel SR nih. Berkah, insya Allah berkah. Waduh. Ini dingin nih. Dicoba dulu mas. Ini buatan siapa? Buatan saya mas. Oh, saya ini coba asli pelayanan hotel, mau apa aja bisa kami sediakan mas. Oh. Mau ke bandara pakai mobil ada, mobil Emang ada pelayanan kayak gitu? Ada. Oh, cobain dulu dah. Misalnya tamu nggak bawa motor, bisa kami pinjamkan. Itu sewa. Sekarang masih berelaan kalau bahasa Banjarnya. Bahasa Banjarnya beneran apa kalau bahasa Indonesia? Sukarela. Oh, sukarela. Misal nih, saya nginap di sini, saya mau ke bandara nih jam 7. Jam 7 bisa asal disampaikan ini Oh gitu. cepat. Itu gratis. Itu bayar 100.000 per sananya. Tak kira gratis tadi. Kalau motor masih ini bisa dipertimbangkan. Oh. Kalau mobil tapi 100. diantar sama diantar karyawan ke sana. Oh, kalau gitu pakai motornya bisa ya? Oke bisa. Tapi kan pulangnya harus ini kembali lagi motornya. Iya. Kalau pakai mobil kan ini mas. Pian Oh, ini. berarti kita yang megang ya? Iya. Yang pakai motornya Yang ya? pakai motornya. Tak kira tadi diantar sama karyawan sini gitu kan? Lain gitu. Kalau motor memang harus dipakai oleh yang minjam kan. Kalau yang itu nggak ada mas pelayanan yang ini.
karyawan nggak ke bandara. Yang bandara. Oh, yang bandara dimarahin nanti ya sama Dimarahin oleh bandara ya, otoritas itu. Benar juga. Kalau mau jemput juga bisa. Udah lama ya Mas ya, apa namanya pengelola di sini nih? Kali tahun berapa ya? Ini sebelum dekat pandemi 2020 akhir bukanya Mas, sudah jalan 2 tahun. Pandemi, pas mau pandemi? Pas mau pandemi. Oh. 2019-an. Akhir tahun 2019. Di Guest House sudah 3 tahun jalannya. Oh gitu. Kalau nomor telepon yang bisa dihubungi di sini? Nomor telepon yang bisa dihubungi di sini 0 berapa? 0811. 0811. Nah, saya nggak bawa handphone. Aduh. Lupa ya? Bisa diambil dulu kok Mas. Di sini nah pasti ada. Nah, gampang ditampilkan. Nah, nanti ditampilkan situ ya. Iya. Siap. Nggak apa-apa sih. Nanti siapa tahu saya mau telepon sini kan atau ke Mas Aji aja langsung bisa ya. Bisa lah, tapi lebih enaknya lebih enak kan ke aplikasi atau yang di aplikasi nomor yang ya? tertera sini. Jadi bisa langsung pesan lewat kamar, lewat ini petugas yang dijaga di hotel. Berarti hotel ini juga apa namanya ya boleh macam-macam ya artinya ya. Iya. Kan lagi marak tuh yang namanya apa aplikasi yang itu tuh kan apa? Yang itu tuh sorry. Apa hal-hal yang negatif itu kan sini berarti nggak boleh gitu ya? nggak boleh. Kenapa Mas nggak boleh Mas? Memang ini Mas hukumnya Mas sebenarnya gitu. Takut bermasalah dan Takut bermasalah, dan itu memang tanggung jawab moral kita sebagai ini bangsa dan negara kan, untuk mendidik anak-anak bangsa. Aduh, nggak boleh yang gitu-gitu Mas. Ya, kayaknya sampai ini bisa jadi kepala daerah kalau kayak gitu. Waduh, alhamdulillah Mas. Minum lagi dah kalau gitu ya. Harus Mas. Makanan-makanan wisata kulinernya sini apa aja yang disajikan sama itu apa? Pedagang-pedagang itu Mas? Waduh, si itu sudah nggak mulai terhitung Mas, sudah banyak sekarang. Ada nasi goreng, ada soto Banjar, ada ini ayam lalapan, ada seafood. Seafood ya? Seafood, kalau mau nongkrong juga ada di situ kafe. Kalau yang nggak suka ngopi bisa STMJ di situ ada. Lengkap gitu ya? Lengkap semuanya. Jadi kita apa namanya kita jajan di situ Jajan di situ tidak membosankan gitu ya? tidak membosankan Mas. Kayak anggapan tuh kayak keliling Indonesia sudah Mas. Ada contoh Makassar. Oh di situ? Ada di situ contoh Makassar. Mau ke Makassar tinggal ke depan. Mau ke Jawa tinggal ke depan. Mau ke Sumatera tinggal ke depan. Jalan kaki nih bisa nih, jalan kaki dari sini ke sana nih. Jalan kaki nggak capek intinya Mas. Ke depan dekat. 5 menit 10 menit sudah sampai. Oh gitu. Di sini juga ada tuh saya lihat ada bangunan besar. Kayaknya masjid apa itu? Di situ di dekat sini juga ada Masjid Raya Mas. Biasanya kalau orang ini wisata religi, foto-foto di depan masjid bisa dekat 2 sampai 3 sampai 5 menit sudah sampai. Jadi kita kalau ke Kalteng atau Palangkaraya kalau nggak foto di situ nggak abdol gitu ya? Nggak afdol, pasti orang ke situ ngeliat Masjid Raya. Oh. Selain dekat wisata kuliner di Sudarso itu, kalau dari hotel ini sendiri ke bandara berapa menit ya? Itu ya, hitung-hitungan ya? Hitung-hitungannya kami biasa ngantar pakai mobil tuh 15 menit, 15 sampai 20 menit ke bandara. Ke bandara ya? Kalau pakai motor bisa Mas, itu kalau di Palangkaraya itu ada jalan kecil tuh. Nah, di situ bisa sampai 10 menit sudah sampai ini bandara. Jadi yang ngantar karyawan sini juga ya kalau pakai mobil ya? Kalau pakai mobil karyawan sini. Tapi tetap bayar gitu? Tetap bayar. Siapa tahu ada promosi juga nggak? Nggak ada kalau itu Mas. Kalau gitu bisa gaji kami dipotong Mas. gaji karyawan lagi yang jadi korban? Iya, jadi korban biasa itu. Di perusahaan-perusahaan lain tuh memang mengorbankan gaji Mas. Siap. Biasanya tamu kalau bilang kalau di sini tenang. Jadi Apa kalau itu? Tenang itu kayak biasanya kualitas tidurnya tuh meningkat gitu Mas. Nyaman ya gitu? Nyaman. Kalau biasanya dia ini bangun tidur pegal-pegal, kalau nginap di sini malah bisa tenang gitu Mas. Jadi nggak sakit badannya. Boleh saya coba nanti ya? Boleh Mas, di kasurnya juga bisa. Nggak, maksudnya saya boleh ke sini tapi gratis ya? Gratis Mas, untuk pian nih apa yang ada? Waduh, bahasa Banjar nih. Bahasa Banjar apa Pak? Maksud gini, apa namanya? Di tengah majunya Kota Palangkaraya ini juga kan pertumbuhan pembangunan hotel itu kan di hotel guest house itu cukup banyak nih. Itu gimana solusi untuk bersaing hidup? Kan nggak mungkin nih kalau tidak ada promosi, tidak ada sosialisasi ke masyarakat
Nanti takutnya kalau bersaing koma dalam artian tumbang lah atau nggak, Tumbang. gimana itu? Kalau kata pengusaha tuh mas, pesaing tuh nggak ada masalah mas, justru itu teman kita. Oh, gitu ya? Iya gitu. Semakin berkembang kita jadi mikir Heeh. kenapa kita kalah saing gitu. Kita jadi mikir harus kayak apa caranya ngerebut pelanggan. Oh, evaluasi. Kalau kata survei itu orang ke hotel tuh 64% itu anu mas, yang penting pelayanannya tuh kerasa seperti di rumah sendiri tuh. Oh, berarti di sini pelayanannya juga menunjukkan yang luar biasa gitu. Yang luar biasa mas. Contohnya sudah apa nih? Mas perlu apa bisa kami layanin. Pokoknya mau misalnya ada trouble di kamar, kami nggak segan untuk pindahin kamar mas. Iya. Nanti misalnya AC-nya nggak mau nih. AC-nya nggak mau, katanya nggak dingin. Setelah kami cek 5 menit bisa pindah kamar langsung mas. Oh gitu. Water heater yang misalnya ada trouble langsung pindah kamar. Jadi nggak ini mas. Jadi mas di kamar tuh AC-nya kurang dingin, nggak 1 harian. Nah, ini harus kepanasan. Event nasional belum ada ya nih ya. Kita event nasional belum ada ya. Misalnya nanti itu FBM kemarin ya. Festival Isen Mulang itu budaya Isen Mulang itu ada nggak yang nginep di SR nih? Cuma yang ini apa istilahnya ya? Bukan dari kabupaten, teman-temannya kabupaten tuh ada yang nginep sini. Oh, kontingennya di hotel A, tapi mereka di sini ya. Di Berarti sini. akhirnya karena imbasnya juga. Ada imbasnya gitu. Tapi lumayan pemasukannya ya itu ya. Lumayan pemasukannya, malah ini full kamar kemarin, hampir full kamar. Full kamar. Nah, kalau standarnya sudah penuh kemarin pasti. Nah, cuma hampir 80% keisi semua di sini. Berarti Isen Mulang. keuntungannya luar biasa juga itu ya. Luar biasa. Jadi kalau ada event juga dari pemerintah, setiap mengadakan event pasti kena imbas untuk ekonomi masyarakat. Gitu. Iya. Sekarang nih kalau sudah normal, kita kan ini mulai normal ya, mulai normal ekonomi kita gimana itu? Mulai normal tuh oh ini mas, kemarin tuh kan ada Omikron. Nah, itu saya ingat. Oh, yang bulan Februari itu. Waduh, itu kerasa mas, dari kerasa sudah meningkat, tamu sudah pendapatan langsung anjlok sak langsung gitu. Sampai berapa hari kosong gitu gak ada ya? 1 mingguan kerasa kayak sepi sekali. 1-2 minggu pas orang sakit. Biasanya corona tuh 2 minggu, ini sakitnya. Tapi di sini sempat disewa ya hotel perluasan gitu ya? Hotel perluasan itu gimana mas? Hotel perluasan untuk pasien COVID itu enggak? Pernah dulu untuk ini ini perawat. Oh, perawatnya. Oh, tak kira tadi pasien. Bukan pasiennya. Habis itu ini kan ada yang mau event MTQ juga mau pakai di sini. MTQ ya tingkat provinsi kalau nggak salah. Oh, di sini ya? Dari Kabupaten Kota Waringin Barat mau pakai di sini juga untuk event-event. Ini kan juga dekat dengan ini apa namanya? Universitas ya. Nah, itu juga kalau jauh nggak? Tempat itu jauh sama kayaknya ada 2 universitas saya lihat tuh. Itu di belakang ini ada YIN, STIMIK dengan Universitas Parangkaya. Kenapa diapit itu mas? Wah, pasti ada di tengah. Berarti ini kawasannya memang dibikin strategis hotel apa gimana itu dulunya itu nah. Dulu kan hutan nih waktu kecil saya di sini hutan ini saya lihat. Bahkan jalan ya Sudarso ini belum tembus dulu kan gitu. Iya. Ini pemiliknya memang sudah menyiapkan dari dulu atau hotel atau seperti apa? Ini memang kalau kata orang properti itu mas. Jadi kalau lihat tanah tuh sepi orang tuh lihat pasti ada instingnya gitu mas. Langsung ini pasti jadi barang di sini gitu. Insting bisnis mas. Bisnis jalan. Ya. Kalau yang itu sulit dijelaskan. Tapi kalau insting itu memang itu mas. Pokoknya insting misalnya mas, saya selintik langsung gini mas. Itu memang insting bisnis. Insting bisnis ya. Ada kolaborasi nggak sama pemerintah daerah ketika nanti ada kegiatan-kegiatan event? Jadi khusus ASN dikasihkan promosi, misalnya 20% pengurangan dia mau di sini, bapak nginap di sini gitu. Itu sudah ada bapak belum ya? Nanti masalah diskon nanti kami pikir hitungannya yang pasti. Kamar di deluxe pasti ada diskonnya untuk ASN. Oh gitu ya? Kamar untuk standarnya kan memang murah mas. Kalau kami diskon juga kami bancos juga mas. Jujur lah. Maksudnya sudah nikah apa belum nggak? Masih single. Oh beneran nih? Ini sekalian promo kak di sini. Enggak lah. Maksudnya gini apa omongannya tuh dewasa banget gitu nah kayak sudah pemilik saham di mana-mana gitu kan. Nah kan di dunia perhotelan nih luar biasa kan anunya. Memang bisnis tuh diajari dari waktu kecil mas.
Sama sama orang tua. Apa bisnis apa? Bisnis itu jualan sederhana aja, jualan ini. Dulu waktu kecil tuh jualan dikotakin itu Mas. Apa tuh yang dikotakin? Jasa apa dulu ya waktu SD tuh? Jasa belikan es, ada peluang dulu. Biasa belikan apa? Saya ini biasa sudah ngelainin orang Mas. Kalau di bisnis hotel itu memang servis nomor satu, service is number one. Oh, Aduh, saya nggak bisa bahasa Inggris. iya Bahasa gitu Mas. Indonesia aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita di program Barakateng punya antara Biro Kalimantan Tengah. Karena hotel ini salah satu mengangkat perekonomian juga kan. Dengan pariwisata. Ya, juga membantu apa namanya income pemerintah daerah juga kan di sini. Semoga dengan adanya hotel SR dan apa tadi satu apa? Guest house-nya ya. Iya. Nah, membantu pemerintah daerah ketika ada event nasional apa segala itu terisi juga kan di sini kan gitu. Jadi putaran ekonominya jalan, pajak jalan. Makanya itu sama-sama saling apa namanya? Berkontribusi lah bahasanya gitu ya. Oke, Mas Aji, Iya, terima Mas kasih Adi. banyak. Sama-sama, Lain kali kita Mas. ketemu lagi dan semoga saya Insya bisa Allah. tidur di sini. Nyicipin aja. Nyicipin. Tapi rumah saya ada di sini. Nggak apa-apa Mas, staycation kalau orang sini. Oke, sampai jumpa. Bye. Tos Tie, Surah Bara antara Kalteng.